few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami, mahasiswi IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2. Nah, kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen yang begitu luar biasa, dan beliau sekaligus merupakan dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Syafarudin, SAG, MSI. Sebelum kita ke videonya, teman-teman pasti belum mengenal kami, bukan? Langsung saja, perkenalkan, nama saya Fadia. Saya Febrianti. Kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi mengenai Perhatian produsen muslim terhadap laba. dan untuk itu, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Secara umum, laba atau keuntungan merupakan tujuan utama produsen dalam melakukan produksi. Produksi itu sendiri adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, lalu didistribusikan kepada konsumen dan kemudian dimanfaatkan oleh konsumen itu sendiri. Proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan laba. Laba dalam konteks ekonomi adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya yang merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan produksi. Perhatian produsen muslim dalam usahanya untuk mendapatkan ataupun menghasilkan laba itu tidak semuanya sama. Ada yang peduli terhadap kehadiran maslahah dan ada juga yang tidak peduli sama sekali. Oleh karena itu, dalam membahas perhatian produsen muslim terhadap laba dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah produsen muslim yang tidak peduli terhadap maslahah, dan yang kedua, produsen muslim yang peduli terhadap maslahah. Kedua kelompok ini tidak dibandingkan satu sama lain, tetapi hanya dikontraskan satu sama lain. Hanya berusaha untuk mencari hasil dan memperoleh. Yang pertama adalah tidak peduli terhadap maslahah. Bagi mereka, khususnya produsen muslim yang tidak peduli terhadap maslahah, mereka hanya berfokus dan mencari hasil dan keuntungan materi yang semaksimal mungkin dan hanya mengeluarkan biaya yang seminim mungkin dalam memproduksi barang ataupun jasa. Kaitannya dengan laba, ia hanya akan mencapai tingkat laba yang maksimal dalam memperoleh atau menghasilkan sejumlah barang dan jasa tertentu. Biasanya pendekatan yang digunakan dalam hal ini untuk menentukan pencapaian laba bagi mereka yang produsen muslim yang tidak peduli terhadap maslahah, yakni menggunakan pendekatan marginal cost review, di mana pendekatan ini ditentukan oleh 3 persamaan. Yang pertama adalah persamaan totalitas. Yang kedua adalah persamaan marginal, dan yang ketiga adalah persamaan rata-rata. Persamaan pertama yakni persamaan totalitas. Persamaan totalitas adalah suatu persamaan yang membandingkan antara total pendapatan atau TR dengan total biaya atau TC, di mana membahas kedua perbandingan ini antara TR dengan TC. TR di sini adalah total pendapatan. Total pendapatan adalah sama dengan jumlah unit output dan dikalikan dengan harga output per unit. Dan secara matematis dapat dijadikan persamaannya yakni TR sama dengan P kali Q. Sedangkan TC itu adalah total biaya, di mana total biaya di sini adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi secara sistematis persamaannya yakni TC sama dengan FC dikali VC. Pada persamaan totalitas ini ada juga yang dikatakan sebagai biaya variabel, di mana biaya variabel di sini adalah jumlah output dikali dengan biaya variabel per unit. Jadi secara sistematis dapat dinyatakan persamaan
persamaannya, yakni VC sama dengan V dikali Q. Jadi dapat disimpulkan dari persamaan totalitas yang berkaitan dengan laba di sini, yakni persamaannya adalah P sama dengan P dikali Q dikurang FC ditambah V dikali Q. Persamaan yang kedua adalah persamaan marginal, di mana persamaan marginal di sini adalah suatu persamaan yang membandingkan antara biaya marginal atau MC dengan pendapatan marginal atau MR. Persamaan ini digunakan untuk menentukan laba marginal. Laba marginal di sini adalah total tambahan keuntungan yang didapat sebagai akibat adanya tambahan 1 unit output, dan laba marginal di sini juga dijadikan sebagai patokan ataupun tolak ukur untuk mencari jumlah output yang menghasilkan laba maksimum. Nah, kaitannya antara laba maksimum dengan MR dan MC yang saya katakan tadi, bahwa apabila MR sama dengan MC, maka laba maksimum yang diperoleh itu akan tercapai. Dan apabila misalnya MR itu lebih besar daripada MC, maka keuntungan produsen akan bertambah apabila produksinya juga ditambah. Dalam artian, keadaan ini menunjukkan apabila produksi ditambah dan juga penjualan ditambah, maka keuntungan yang akan diperoleh itu juga akan bertambah. Nah, berbanding terbalik, apabila MR lebih kecil dibandingkan dengan MC-nya, maka akan terjadi pengurangan produksi dan penjualan untuk meningkatkan hasil ataupun meningkatkan keuntungan. Persamaan yang terakhir adalah persamaan rata-rata. Persamaan rata-rata adalah sebuah persamaan yang membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau AC dengan harga jual output atau P, dan kemudian laba total dihitung dari laba per unit dan dikalikan dengan jumlah output yang telah dihasilkan. Secara sistematis, persamaannya adalah P sama dengan P dikurang AC dikali Q. Pada persamaan ini, produsen akan mencapai laba ataupun mendapatkan laba apabila P-nya lebih besar dibandingkan dengan AC. Dalam artian, harga jual per outputnya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya rata-rata. Dan apabila misalnya P sama dengan AC-nya itu sama, maka produsen hanya akan mencapai tingkat impas. Jadi dapat disimpulkan dari implikasi pendekatan yang ditentukan oleh 3 persamaan, yakni persamaan totalitas, persamaan marginal, dan persamaan rata-rata ini, yakni produsen harus dituntut untuk memproduksi ataupun menjual sebanyak mungkin hasil produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Yang kedua adalah peduli terhadap maslahah. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan ayat berikut ini. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم Innallaha kana bikum rahima. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan seorang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Maksudnya yaitu tidak sesuai dengan syariat Islam. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa produsen muslim yang peduli terhadap maslahah tidak boleh mengambil keuntungan secara batil dari usaha yang dijalankannya. Produsen muslim di sini tidak akan melakukan hal tersebut karena mereka rela mengeluarkan biaya yang lebih tinggi karena hal tersebut merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen produsen terhadap hak-hak tenaga kerja dapat meningkatkan etos, loyalitas, dan produktivitas tenaga kerja sehingga mereka bisa bekerja dengan baik terhadap produsen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Hal ini dapat meningkatkan citra positif produsen kepada masyarakat sehingga masyarakat di sini dapat mengkonsumsi barang dan jasa yang lebih banyak sehingga permintaan masyarakat lebih meningkat. Selain laba immaterial yang harus diperhatikan oleh produsen muslim yang peduli terhadap masalah di sini yaitu mengeluarkan zakat dari apa yang dihasilkan
jika memenuhi syarat untuk dikeluarkannya zakat. Namun zakat di sini mengurangi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh produsen. Tapi zakat di sini tidak berpengaruh terhadap harga jual yang ditawarkan produsen terhadap konsumen. Karena zakat hanya dikenakan pada laba yang diperoleh jika telah cukup senisab. Namun demikian, dalam jangka waktu yang pendek, zakat dapat mengurangi pendapatan. Akan tetapi, dalam jangka panjang, zakat dapat memotivasi produsen untuk meningkatkan produksinya dan memberikan kepercayaan kepada konsumen terhadap produksinya, sehingga produsen akan membeli barang yang diproduksinya lebih banyak lagi, sehingga produsen dapat meningkatkan laba atau mendapatkan laba yang lebih banyak. Itulah tadi video dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari kami pribadi, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh.